Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aris Joko Cahyono dari kelas 2021A, NIM 1806040474078. Di sini saya akan mengerjakan soal UTS dari Bapak Hendrik, matkul Pendidikan Kewarganegaraan. Nomor 1. Setiap orang mencintai bangsa dan negaranya menurut caranya masing-masing. Sebagai mahasiswa, peran yang sudah Anda lakukan untuk bangsa dan negara dan sebagai wujud semangat nasionalisme. Menurut saya, sebagai wujud semangat nasionalisme bagi bangsa dan negara kita, sebagai seorang mahasiswa yakni melakukan hal-hal yang positif, serta memberikan pengabdian terhadap negeri kita seperti bidang pendidikan. Contohnya, menyalurkan ilmu yang kita dapatkan di dunia perkuliahan kepada adik-adik yang membutuhkan atau mengabdi di dunia pendidikan, contohnya sebagai guru atau pelatih. Secara tidak langsung, kita mewujudkan rasa nasionalisme karena dengan kita memberi atau menyalurkan ilmu kepada adik kita, dapat menjadikan adik-adik sebagai generasi penerus di masa depan kelak. Nomor 2. Syarat terwujudnya negara dan mempunyai wilayah rakyat dan pemerintahan yang berdaulat. Namun, meskipun syarat tersebut telah terpenuhi, suatu negara memerlukan syarat tambahan, yaitu adanya pengakuan dari negara lain, baik de facto maupun de jure. Coba jelaskan A. Apa yang dimaksud dengan berdaulat itu? B. Apa fungsi pengakuan negara lain di suatu negara? Berdaulat artinya berkuasa penuh, tapi kekuasaan itu terbatas oleh batas wilayah suatu negara yang juga diakui oleh negara lain. Yang negara tersebut dipimpin oleh satu orang, yakni seorang presiden yang memiliki jabatan tertinggi untuk mengatur berdirinya di sebuah negara. Dalam hubungan antara negara, pengakuan recognition berfungsi untuk menjamin bahwa suatu negara dapat dianggap memiliki kemerdekaan dan berdaulat dalam pergaulan masyarakat internasional, sehingga negara yang diakui secara aman dan sempurna. 3. Siapa yang berwenang membuat konstitusi di suatu negara, dan apabila konstitusi tersebut sudah tidak sesuai dengan kondisi masyarakat, bagaimana cara memperbaikinya? 3. Sejak awal kemerdekaan Republik Indonesia, kewenangan mengubah Undang-Undang Dasar ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atau biasa disebut MPR. Bila kewenangan tersebut tidak berjalan sesuai harapan, maka masyarakat akan merasa dirugikan. Tanpa konstitusi, tidak ada yang mengatur hak asasi warga negaranya. 4. Menurut Anda, bagaimana konsep yang benar dalam memahami hak dan kewajiban dalam hubungan antar negara dan warga negara? Menurut saya, hak dan kewajiban saling berkaitan, karena keduanya merupakan hubungan sebab akibat. Hak akan ditimbulkan jika seseorang telah memenuhi kewajibannya. Begitu pula dengan kewajiban yang muncul apabila seorang memiliki hak. 5. Agar penegakan hukum bisa berjalan optimal, kita tidak bisa hanya mengandalkan aparat saja. Kita memerlukan adanya peran serta masyarakat dalam penegakan hukum. Namun, di berbagai tempat masih banyak kita jumpai masyarakat yang belum sadar hukum. Coba berikan 3 ide bagaimana cara menumbuhkan kesadaran masyarakat terhadap penegakan hukum di Indonesia. 1. Masyarakat harus percaya dengan adanya penegakan hukum, karena negara kita didasari dengan undang-undang yang berlaku, yang berisi pasal-pasal yang telah diterapkan sejak 1945. 2. Kesadaran penegakan hukum sebagaimana telah terstruktur dan telah sesuai dengan yang dituliskan oleh undang-undang. Balik lagi tergantung dari kesadaran masyarakatnya sendiri akan kepercayaan dengan adanya penegakan hukum. 3. Peran masyarakat sangat penting bagi penegakan hukum di Indonesia. Karena dengan peranan masyarakat yang berani melapor akan terjadinya tindak pidana, semakin memudahkan untuk aparat penegak hukum untuk menjalankan tugasnya sebagaimana yang telah disusun dalam Undang-Undang 1945. Sekian jawaban saya untuk UTS Pendidikan Kewarganegaraan. Terima kasih, mohon maaf bila ada salah-salah kata. Saya akhiri.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.